Oh, daftar dulu sama Pak Firman. Kok daftarnya sama Pak Firman? Iya. Diseleksi dulu dong, diseleksi dulu. Nggak tembus, nggak lolos. Minimal nggak boleh lagi makan babi pertama. Itu syaratnya. Kedua, nggak boleh lagi nyembah manusia. Gitu ya. Kenapa? Karena Mbak Jasmine dulu mantan penyembah manusia. Iya sih. Dulu gimana waktu nyembah manusia itu masuk akal nggak sih Mbak Jasmine? Ya namanya di doktrin ya, nggak masuk akal sih ya. Tapi ya kayak gitu, kalau bisa kita cuma ngikut, nggak pakai mikir. Even the cleverest people atau orang yang pakai intelijen juga kalau kena doktrin, terus di kayak itu udah brainwashing ya kalau sistem doktrin itu ya. Jadi dia itu tuh Gitu. mengkulik kita punya pemikiran, jadi pemikiran kita tuh disetir ke satu arah yang sesuai dengan arahan dia. Tapi we can break through that link. Tunggu, ini kurangi bahasa Inggrisnya nanti penonton komplain lagi. Bukan aku yang nggak bisa ya, ini penonton kadang-kadang sotoy juga tulisnya. Wah, ini adminnya nggak ngerti bahasa Inggris. Ini kita udah bantuin kalian supaya nanti jangan dikomplain sama ibu-ibu soalnya. Jadi kalau misalnya link dari brainwashing itu bisa diputuskan gitu loh sistemnya. Kalau misalnya pertama kita harus punya rasa keingintahuan tinggi ya. Habis itu kita harus mulai membandingkannya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi jangan terlalu semua barang itu ada bagusnya kita tuh banyak bertanya kepada orang, tapi lebih baiknya adalah jika sebelum Anda bertanya Anda punya pengetahuannya dulu. Betul. Jadi saat Anda bertanya Anda bisa tahu, oh orang ini itu ada pendapat atau fakta. Jadi kita tidak menjudge orang itu dulu ya. Tapi kan masing-masing orang punya doktrin dan pembawaannya masing-masing atau motifnya masing-masing. Jadi itu barulah kita bisa breakthrough dari doktrin. Itu juga yang saya lakukan saat saya mulai bisa sadar ya, bahwa kayaknya salah nih, kayak kita nyembah manusia nih. Iya. Tapi kan karena tidak bisa terbuka ya, so we searching for answer, we look for the answer, but eventually ya lumayan lama ya, perjalanan 3 tahunan lebih sempat hilang Tuhan. Oke, udah 3 tahun. 3 tahun ateis. 3 tahun tuh ateis itu. Gak bisa, kalau ke ateis bisa gila rasanya. Iya benar. Kenapa bisa gila, kan doktrin dari kecil tuh. Doktrin dari kecil, tapi kan ketika saat akhir balik kan kita mulai memikirkan ya. Pas akhir balik kita mulai memikirkan, tapi kan apa ya, the power to rebel atau misalnya the power to against tentang sebuah ajaran yang nyata-nyatanya tuh banyak kontradiksi itu susah. Karena dalam posisi kita still too young, masih terlalu labil. Itu doktrin sebenarnya itu kena di hati, kena di akal apa masuk begitu aja doktrin seperti Itu tuh kalau misalnya ini itu kita manusia, terus ini tuh box. Nah, itu tuh box itu. Jadi nggak literally kena di akal kamu banget, enggak juga. Gitu. Kena di hati, kalau jujur for me ya, I don't know the heartless ya. Okay. Maksudnya saya tuh nggak terlalu pakai perasaan atau emosi sensitif, so I don't really care. I don't care. I don't really care kayak people say emotions or something. Emotions have to be factual dan harus selaras dengan fakta dan dengan logika. Barulah itu bisa menjadi emosi, dan emosi itulah baru yang valid. Karena every time kalau human kita pakai emosi itu tuh di lose gitu. Sejak kapan ada perasaan kok saya punya religi atau akidah saya kok, kepercayaan saya kok nggak logis, nggak masuk akal? Sejak kapan ya itu ya? Sejak around 18 19 itu yang paling parah. 18-19 itu karena saya sudah mulai banyak nih perbandingan teori-teori gereja saya sudah dapatkan. Kalau sebelumnya kan susah karena kita tidak ada melihat outside world kan. Kita cuma ada mungkin satu gereja. Nah, saat saya udah melihat teori-teori, kok teori-teori di gereja-gereja, pertama yang paling aneh adalah kenapa teori semua gereja kan kita sama-sama Kristen ya, tapi kok beda? Itu bermula dari itu. Kenapa beda? Nah, ini kan sudah mulai kayak bibit ya. Bibitnya kenapa beda? Nah, kalau beda berarti kita dalami dong. Kita lihat perbedaannya apa yang menyebabkan perbedaannya. Padahal Alkitabnya sama. Ajarannya sama. Contoh perbedaannya? Misalnya contoh perbedaannya, kita pakai konsep yang paling gampang lah, perpuluhan. Gitu. Nih ya. Ada beberapa gereja yang menyatakan perpuluhan itu mutlak harus 10% dari kita punya pendapatan yang masuk ke kita setiap bulannya. Itu. Ada juga yang enggak. Ada juga yang menyatakan perpuluhan itu mutlak dan sah ketika kita ikhlas memberikannya dengan benar-benar sepenuh hati. Jadi mungkin itu bukan 10%-nya. Tapi saat kita berikan itu tidak ada rasa beban di hati kita untuk memberi. Karena memang kita yang memberi Tuhan. Nah, jadi itu ada sistem perbedaan. Nah, kan perbedaan besar ya. Itu nggak kecil loh. 10% dengan
seikhlasnya. Artinya perpuluhan ini memang nggak ada SOP-nya ya? Tidak ada SOP-nya. Nah, barang itu aja kan udah buat kita lumayan kayak, loh, jadi yang mana yang benar? Apakah kita benar-benar harus ditagih ataukah apakah ini berasal dari hati? Nah, itu sendiri kan agak mulai mengintrik ya. Yang mana yang benar? Lebih ke tempat itu. Kita nggak mengatakan kayak dua-dua salah atau gimana sih, karena tidak ada validitasnya pembuktian. Nah, dari teori-teori kecil begitulah contohnya. Di samping perpuluhan, konsep ketuhanan juga. Juga ada konsep ketuhanan. Misalnya ada gereja-gereja yang sangat mempercayai Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus itu benar-benar satu-satunya Tuhan. Tapi ada juga yang mempercayai bahwa Allah Bapa, baru Putra, baru Roh Kudus. Putra dan Roh Kudusnya seimbang gitu loh. Jadi kalau kita harus ingin mempercayai Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga mempercayai Roh Kudus dan Yesusnya, gitu, sebagai anak Allah kan. Nah, dari ketuhanan itu aja udah mulai beda-beda. Jadi banyak konsep-konsep yang dari dasarnya itu tidak sekali kita pakai logika, wow gitu ya. Nggak wow sih, beda ya. Wow itu keren itu, tuh kayak yakin lu. Wow-nya tapi yakin ya, lu begitu ya. yakin. Sedangkan ya dari situ bibit-bibit yang munculnya, barulah saya mencari sendiri. Ya kita mencari sendiri yang paling gampangnya adalah we read gitu loh. We read our Bible, and then we read our literature, kayak harusnya tuh kayak akidah dasar Kristen tuh seperti apa. Nah, itu yang harusnya kita pelajari. Ya, oke, jadi konsep ketuhanan memang mereka berbeda. Ada Trinitas, ada Unitarian. Unitarian itu tidak percaya Yesus Tuhan, tapi Yesus itu utusan, Yesus itu ciptaan. Tapi mereka masih percaya ada penebusan di tiang salib. Betul. Masih ada gereja-gereja. Dulu bagaimana? Masuk akal nggak sih anak orang yang tidak bersalah dijadiin tumbal? Saya selalu merasa kasihan, jujur ya. Kalau saya sejujurnya saya selalu merasa kasihan, karena saya lebih merasa kayak kalau gitu kenapa kita sembah Tuhan? Kalau misalnya kita sembah Tuhan aja kita korbanin gitu loh. Iya benar. Terus ngapain kita sembah gitu? Itu kan a little bit too cruel ya. For me itu too cruel, kayak menyentuh di hati, yakin loh. Kayak kekejaman sekejam ini Something kita lakukan ya. Something is wrong about this gitu loh, but we don't know what. Yes. For a long time baru kita memutuskan bahwa gua nggak ngerti, nggak bisa nih masuk di akal logika, ya sudahlah lepasin aja, dibanding kita pusing dan kita juga nanti misalnya kita terdengar seperti antikris kan. Kalau kita membahas ini dengan pendeta-pendeta, mereka mengecam seperti kamu itu antikris atau kamu itu tuh seperti penyusup ya. Kamu mau coba. Justru yang antikris itu adalah orang yang mengatakan Yesus datang bukan manusia. Yang antikris itu Yesus adalah Tuhan. Makanya kan. Tapi kan kita pembuktiannya berbeda. Ada lu duduknya nggak? Apa sih? Handphone siapa? handphone gua satu lagi. Enggak, Pak. Tapi itu nggak dipotong loh, ntar. Enggak apa-apa. Coba dipikir ya. Ada seorang anak manusia, utusan Tuhan, dilahirkan tanpa ayah biologis gitu ya, dirawat sama ibunya baik-baik, dia orang baik, dia orang soleh kan gitu ya, Yesus Mesias orang soleh, tanpa dosa, suci gitu. Di situ dulu kok Anda percaya banget dia harus dikorbankan? Saya nggak percaya banget sih. Saya nggak percaya banget. Dibilang saya itu cuma I respect my religion. Gitu. Sebatas saya respect dan saya tetap respect. Oke, memang pasti harus ada Tuhan. Daripada nggak ada pegangan sama sekali waktu itu ya. Daripada kamu sembah setan, mendingan kamu masih sembah Tuhan kan? Tapi enggak. Lebih baik tidak bertuhan daripada salah Tuhan. Tapi kalau dulu saya mikir, karena saya juga dulu kayak dalam gereja atau misalnya to my parents lah ya. Paling muda dari parents saya. Kalau saya mulai seperti kayak saya mulai mempertanyakan, masa sih keimanan benar-benar seperti itu? Kayak sometimes parents saya kan lumayan kayak fanatik ya. Jadi kadang mereka suka bilang, oh kalau kamu melakukan ini kamu menyakiti hati Yesus Kristus. Saya tanyain, emangnya kalau orang yang berbuat dosa tidak menyakiti hati Yesus Kristus? Justru yang menyakiti hatinya Kristus itu orang lah yang mengimani bahwa dia mati terkutuk di tiang salib. Iya, tapi habis itu dibilang kita misalnya kita kalau berbuat dosa itu kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Saya sampai pernah di dalam sisi kayak gini. Terus kenapa kita masih korbanin Yesus? Gak harus kok Yesus dikorbanin. Nah, habis pasti saya bilang setan kamu. Oh, dibalas kayak gitu. Iya, jadi kayak ini membuat kita membuahkan konsep bahwa kalau misalnya saya mau melawan itu ntar saya kayak ada kerasukan setan dong, atau misalnya saya itu seperti sudah tidak mau menyembah Yesus lagi karena saya ada sesuatu. Nah,
oh ini orang ini kalau tidak menuangkan Yesus pasti ada sesuatu nih, something Iya, di iya, dalam, padahal kan kamu something in harus, my heart gitu ya. iya, something in our heart. Sedangkan kan begini ya, Kristen kan katanya ajaran kasih ya, diaku-akuinya setiap kali, we heard it every day. Iya. Tapi kalau setiap kali kalau someone ask Lu about ngerti gak sih bahasa Inggris lu? different opini yang agak berbeda, Parah nih Bang kok Andi. kalian langsung menghakimi. Sedangkan di perintah kalian sendiri aja dilarang menghakimi berdasarkan Iya, hukum betul. Taurat Betul. kan. Tapi pendeta dan semua aktivis-aktivis, kalian sangat suka sekali menghakimi hanya dengan satu kalimat. Bahkan kalian nggak membaca. Kalau mau main hakim-hakim ya, hakimi Alkitab deh. Itu aja deh tulisan-tulisannya kenapa bisa berbeda-beda. Kalau Hakim jelas kok, saja. jelaskan tulisannya di situ. Misalnya ambil satu contoh ya, Yohanes 17:3 kan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenalkan satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, Yesus sudah mengklaim dirinya utusan kok dituhankan gitu loh. Something banget kan? Iya, something banget. Itu- Makanya Itu basic banget loh. basic aja masih salah itu kan. Nah, Udah itu salah, dia. ngotot gitu loh. Gak apa-apa salah. Menurut saya gak apa-apa. Nggak apa-apa, It's salah. wrong. Tapi jangan Kalau- ngotot. Iya, jangan ngotot. Cari. Iya. Cari tahu. Kalau misalnya nggak ketemu, minta tolong orang lain. Mungkin Iya. ada experts ya. Kayak saya tuh agak bingung gitu loh. Di Christian itu kan banyak orang-orang pinter ya. Amazing people yang udah profesor segala. Kalian nggak bisa kah collab or something to find out what is the problem with it gitu. Mereka tertutup buat. Nah itu dia kan, itu kan permasalahannya. Dia nggak Itu yang open-minded. buat saya tuh muak gitu loh. Kalian mengaku kalian tuh adalah, misalnya sorry to say bahwa apa gereja. Kalian mengaku kalian adalah ya hamba Allah, ya hamba Tuhan. Diurapi Roh Kudus di Diurapi oleh Roh Kudus. Tapi hal tersimpel sekedar dengan belajar aja ya, kalian tuh resist gitu loh. Iya. Berarti kok kalian resist belajar seperti begitu, apalagi domba-domba kalian ya? Gimana domba-domba kalian nggak aneh-aneh kepercayaannya? Kunciannya Begitu. adalah hidup ini harus dinikmati. Kenapa? Harus dinikmati, tapi harus diusahakan, harus ada usaha di dalamnya. Kenapa? Orang-orang banyak cerdas. Kasih di sini duit 100.000, 50.000, paham dia. Iya. Tapi kalau konsep ketuhanan hilang. Yes. Faktor apa coba? Ini dikasih daging sapi, daging kambing, tai kebo, pasti oh ini tai kebo jangan dimakan. Tapi dikasih ini utusan Tuhan, ini Tuhan, hilang akalnya, digabung antara utusan dan Tuhan. Digabung jadi satu, Baku dan Bapa adalah satu. Nah, kenapa tuh? Kalau berapa? Hah? Kenapa? Doktrin. Doktrin kan? Doktrin dari kecil. Dan hatinya memang udah ditutup. Tugas kita lah buat semua membuka itu. Dan sesuatu cara Jangan bosan-bosan, membukanya. Mbak. Nggak boleh kita. Iya, dan emang wajib sebenarnya harus Di dibuka. dalam Karena Al-Quran juga dijelaskan kan udah uila sabili rabbika bil hikmah. betul, Kita karena hitungannya diperintahkan. dosa jika kita mampu membuka tapi kita tidak melakukannya kepada mereka. Kita umat Islam itu ya ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus wajib menyampaikan ilmu kita. Manakala nanti kita punya ilmu tidak menyampaikan, nanti kita ditanya, kamu kok pelit waktu hidup? Iya. Kenapa nggak bagi gitu? Karena ya, nih salah satu hal favorit saya dalam Islam yang benar-benar kayak wow, this is really open my mind adalah ketika jika kita sudah meninggal, dan akhirnya akan ada penghisapan kan, dimana semuanya akan dibuktikan. Yang bersaksi itu, kalau di Christian itu yang bersaksi, penyaksiannya itu sangat tidak dijelaskan secara very specifically ya, berdasarkan saya before ya. Loh, mana ada? Bilang kalau misalnya kamu baik atau tidak. Enggak, ini yang masih sebelum ya penebusan ya. Iya. Misalnya kita belum menghitung penebusan Yesus ya. Masih ada pengajaran mengenai kok kamu berbuat baik. Misalnya kayak orang kaya lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum. Orang miskin lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum dibanding orang kaya kan. Hal seperti itu kan. Itu kan biasanya ada konsep. Di baliknya kita bisa melihat ada konsepnya, ada good and bad. Itu mau filsafat. Yang mana? Itu yang filsafat yang kayak begitu. Iya, filsafat kan. Tapi kan ini nggak jelas kan. Nggak jelas. Nggak jelas, nggak pernah ada kejelasan. Sebenarnya apa yang mesti dilakukan timbangan good and bad? Emang nggak pernah. Cuma dibilang ditebus dosa, ditebus dosa, ditebus dosa. Dan Ya. dosanya dosa waris lagi yang ditebus ya. Dari Adam. Iya dari Adam itu kan oke lah jauh. itu teori pengharapan. Ya itu kan jauh sekali dan kayak it doesn't make sense. Caranya nggak dijelasin, cara masuk surganya tuh harus apa, tahapannya Karena ada apa. kemungkinan juga saat itu mungkin itu juga bukan tidak valid gitu. Hal-hal itu tuh tidak valid. Enggak sih, sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan bahwa kamu belum bisa menanggung. Ya, jadi memang belum final Itu pengajarannya, doktrin. tapi dipaksain. Kalau lagu-lagu di gereja itu memang menyentuh nggak sih? Lagu-lagu tergantung ya, it very depending. Kalau misalnya lagu penyembahan tuh masih lumayan Bisa nangis.
Apalagi Jujur sih kalau saya bilang dari persepsi musik ya, tergantung pembawaan profesionalitas dari penyembahannya, tim Iya. praise and worshipnya. memang musik itu memang cepat menyentuh hati sih. Musik dan nyanyian itu sangat mampu menyentuh Sangat hati cepet. ya, dengan orang yang mengetahui kayak teknik otomotifnya. Nah balik lagi yang tadi, kalau konsep yang paling menyentuh adalah konsep nanti saat kita di penghisapan, yang mengaku itu adalah seluruh anggota tubuh kita, seluruh barang yang kita miliki, semuanya akan mengaku. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak ada yang bisa dibohongi. Itu tuh klik banget, itu benar-benar Iya. klik 100% ke logikanya kita. Lebih mudah Kenapa? lebih mudah menghafal lagu apa menghafal Bible? Lagu dong. Lagu dong. Lagu. Kenapa Bible susah? Lagu karena kan lantunan kan, lantunan, Ada one by musiknya. one, Nggak musik. bisa, Bible itu nggak bisa. Siapapun susah karena Yunani. Nah, kita balik ke ini tadi, bersaksi. Kenapa lu yakin bahwa di Islam itu lebih benar? Bahwa Karena yang di- bersaksi itu adalah anggota tubuh kita. Karena kalau misalnya kita dihisap, saat kita mau dibuktikan kamu salah atau benar, kan nggak mungkin yang bersaksi itu tetanggamu, keluargamu dan lain-lain. Kan banyak hal yang kita lakukan sendiri, hanya only me and myself know, right? Jadi satu-satunya orang yang bisa mensaksikannya itu adalah antara dirimu sendiri keluar, terus kamu bersaksi nih seluruh kejahatan kamu semua keluar, atau betul seluruh hal yang kita gunakan itu Ya, akan bersaksi dengan sendiri. tapi kan ada tuduhan tuh dari pihak sebelah yang mengatakan bagaimana mungkin anggota tubuh itu bisa bersaksi, masa tanganmu bisa bicara gitu kan, aneh gitu. Karena ini adalah nih dari ujung kepala sampai ujung kaki kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang ya, jangankan di akhirat, di dunia aja tangan kita tuh bisa bersaksi. Percaya nggak lo? Gimana? Bisa. Lu melakukan pembunuhan, polisi bisa tahu lu pembunuhnya, kenapa? Sidik jari. Sidik jari. Sidik jari. Jadi ada pembekas-pembekasan itu. Ya, Jadi itu masih dunia loh padahal. Ya, itu masih dunia kan. Jadi pembuktiannya itu sangat clear, sangat jelas. Bagaimana sistematikanya? Ya. Oke. Ini lagi heboh juga nih. Gereja tempat lu dulu nih, Tiberias ya. Aku kemarin baru nonton karena pendeta apanya baru keluar ya. Yang siapa tuh? Tiberias. Iya, pendeta siapa namanya yang orang Batak itu, yang masih muda. Nggak tahu. Yang dia menikah dengan Amanda JKT ya, lupa gue nama pendetanya. Dia viral banget. Dia keluar dari Tiberias, nampaknya join ke gereja lain. Dan aku sempat shock saat apa? Istri dari Yesaya Pariaji Oh ya. Ibu yang saya. Ibu siapa? Istrinya kan? gembala sidang sekarang lah. Sidang sekarang. Wah, itu begitu kasih minyak urapan itu semua jemaatnya itu sampai sujud-sujud, sampai masa untuk nampung minyak yang dia percik-percik itu sampai berebut-rebut itu. Itu menurut lu gimana tuh minyak urapan tuh? Ya urapan, to be honest ya, itu hati-hatilah. Hati-hati itu bisa masuk ke dalam pemberhalaan. Karena later yang dipercaya bukan lagi Bukan Allah, musyrik. bukan Kalau Tuhan. istilah Islam musyrik. Musyrik ya. Ya, jadi yang percaya itu adalah minyak dan ini, dan it's very Musyrik dangerous. itu menganggap sesuatu itu Jauh punya lebih kuat, kekuatan. punya kekuatan, Iya. dan bahkan setara dengan kekuatan dengan Allah, dengan Allah itu sangat berbahaya, basically that. Jadi be careful kalau misalnya kita sudah mulai diajarkan untuk mempercayai sesuatu lebih dari kita mempercayai Allah. Allah adalah posisi nomor satu, tidak boleh ada hal satu pun lain pun dengan alasan apapun ya. Semua alasan tuh namanya ngeles, ya namanya ngeles. Jadi tidak ada alasan satupun yang boleh dimana kita memtaruhkan kita punya iman kepercayaan. Karena kita believe in some things, we give that things power. Yes. From our beliefnya kita yang menimbulkan power. Kalau orang bilang, oh nggak mungkin dong, ini kan cuma minyak urapan, minyak biasa kan. Tapi lu percaya, lu yakin dengan sepenuh hati lu, lama-lama lu doain, lu yakin lu doa ke Allah. Ya karena percaya. Percaya kan, tapi akan melenceng, jadi berbahaya. Be careful with that. Aku jadi batuk sih gua. Diam, gua balik. Nanya lagi apa lagi? Nanya lagi? Iya. Ya, nanya. Jadi gimana rencana Anda, karena Anda kan disebut Felixia wanita, sudah mulai tertekan dengan pernyataan itu? Ya sih, Apa? it's Julukan dia. Kalau saya aku nggak tertekan ya. Again, by the end of the time, Ko Felixia juga is a very educated person, a very intellectual person, orang yang membahas sebuah pengetahuan dari ujung sampai ujung. Literally dia tuh membuka literasinya. Ya kita semua. Udah mau ketemu Felix ya, belum ada jadwal. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz Felix. Ini Jesli nanti mau ketemu Anda. Kapan kita atur ya, Ustaz? Insya Allah Iya, ya. Boleh ya. Boleh dong. Kita belum pernah. ketemu. Habib juga, Habib Bahar. Assalamualaikum, Bib. Bisa ketemu nanti ya, kita bawa ke sana ya. Oke. Siap. Itu.
Gak ada tekanan sih so far. So kenapa Nggak gini, karena gini ya, kita harus sadari bahwa entah kenapa publik ini melihat seorang Jesslyn ini sampai wow sekali gitu kan. Ya kita harus jujur bilang, entah kenapa ya mungkin karena banyaknya konten-konten yang ngebahas lu juga gitu, sehingga tiba-tiba nih publisitasnya tuh begitu tinggi gitu. Dan di balik itu semua tentu saja ya itu kan seperti pisau bermata dua ya. Yes. Popularitas itu kan pisau bermata dua. Ya. Di satu sisi ya oke gitu untuk lu istilahnya tuh penyemangat, bentuk kalau orang suka sama lu, respect sama lu. Ada yang you want to kill me lah, Ya. you want to skin me lah juga ada. Di satu sisi lagi tentu saja ini akan mendatangkan juga tekanan bagi lu juga, musuh-musuh bagi lu juga, pengharapan terlalu tinggi bagi lu juga. Salah-salah kalau lu nggak bisa penuhi ini, kadang-kadang kan netizen nih tahu sendiri, apalagi netizen Indonesia kan. Yes. Karena apa nilai jualnya? Karena cerdas. Yes. Nggak mungkin orang bodoh itu mau mualaf. Pasti open minded dia. Ya tapi kan nggak bisa juga cuman istilahnya ya karena lu mualaf gitu. Tapi penonton nih kita harus jujur ya, entah kenapa tuh semua orang kayak berharap lebih dari lu. Bukan hanya sekedar lu tuh cuman mualaf, tapi ada ekspektasi dari para penonton tuh kayak Jesslyn ini bisa melakukan sesuatu. Ya mungkin bisa menyadarkan banyak orang lah seperti Kodondi gitu kan. Ya, tapi beliau ini kan belum bisa terlalu terjun di dunia apologet dulu. Iya, dari lu sendiri melihatnya gimana? Kalau dari saya sendiri sih melihatnya so far I can only share the experience yang selama ini saya sudah experience ya, dan hal-hal yang saya lihat dari sisi pandang mata saya, dari sisi sudutnya saya bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk berlebih lagi, untuk saya kupas lebih mendalamnya lagi, kan yang saya sentuh istilahnya saya masih menyentuh kayak ya daun-daunnya lah, itu hanya permukaannya saya sentuh-sentuh saja. Saya mau pelajari tidak? Ya, saya sangat tertarik untuk mempelajari hal ini karena it's one of the biggest mystery, and I think kayak nggak harus semua orang tuh harus tersesat a very long time untuk sadar, dan kalau emang saya mampu untuk mengupasnya, ya insya Allah saya usahakan untuk saya belajar so far untuk mendalami betul step by step dulu dari keislamannya, tentang bagaimana proses pembelajaran saya akan bahkan lebih happy kalau misalnya you guys actually learn together with me. Kan banyak kan di luar juga yang kalian tuh nggak tahu nih mau belajar yang mana. Nah, because mumpung nih saya mualaf, saya juga baru, we learn together aja. We learn together, kita benar-benar ngupas nih, oh kalau misalnya dari sisi mualaf kita mau masuk, kita mau memahami agama Islam, kita mau masuk dunia apologet, atau kita mau melihat oh dari sisi dakwah ataupun dari sisi kristologi mau bagaimana, we can try to do it together. Oke. Ini kan lu lagi belajar bahasa Arab nih. Aku baru ketemu guru bahasa Arab ya. Baru ketemu, belum belajar. Belum. Jadwal aku itu agak-agak ya. Kan udah lumayan nih gini ya. Kita tahu bahwa bahasa internasional tuh tentu saja Inggris. Terus Mandarin. sekarang ini kan Mandarin ya. Ya sangat penting. Yes. Terus tentu saja kalau lu bicara Islam dan Timur Tengah itu Arab. Bahasa Arab. Ya, bisa bahasa Arab. Dan kalau lu bisa Arab, saya rasa tuh luar biasa, apalagi kalau lu bisa bahasa Hebrew sekalian gitu ya. Yes, there's nggak ada tidak menutup opportunity, tidak menutup kemungkinan terhadap itu, karena first I conquer Mandarin gitu loh. Mandarin salah satu yang paling susah, jadi ada tolak ukur yang Tapi dimana gini loh, orang yang kembali ke Islam itu diberi kemudahan, diberi kecerdasan. Apa maunya insya Allah dipenuhi. Yang penting karena juga in return dibanding kok itu kan kita melihat sisi prosnya ya. Kalau kita lihat sisi konsnya juga, orang yang kembali ke Islam, kembali ke fitrahnya, mualaf itu kita akan kenapa harus berikan kemudahan, karena banyak sekali tantangan dan iblisnya yang mengejar kita tuh jauh lebih berat. Jadi itulah the balance sheet of life. Jadi mungkin bagi yang Islam from birth from life, jadi Islam dari lahir. Islam dari lahir tuh jangan langsung mengecek, aduh mualaf mudah nih hidupnya nih, semuanya dimudahkan. Oh, You see the other side, malahan kami itu tuh kayak yang paling depan, kayak kita tuh di ujung gunung gitu loh. Kita mau ke depan kita masih bakal jatuh, ke belakang juga kita bakal jatuh, karena we are still fighting a lot of things inside and outside. Itulah kenapa kami juga diberikan beberapa kemudahan agar kami bisa memfight hal tersebut. Begitu. Oke, jadi ini untuk bahasa Arab dalam waktu dekat lu belajar. Yes, betul. Udah Udah ada schedule ya, udah ada schedule. Jadi saya masih vaksin schedule. Hari ini saya belajar bahasa Arab. Harus hari ini. Nanti malam jam 1. Jadi karena schedule kerja saya itu kan luar biasa. Saya tuh cukup economically produktif. Jadi Senin sampai Minggu itu saya kerja sebenarnya. Tapi saya juga sadar, misalnya itu kan karena bawaan dulu ya. Again, saya udah misalnya live on my own feet for a very long time gitu loh. Emang itu tuh kesehariannya saya. Paling sekarang adalah saya sedang menyesuaikan di mana ada waktu for God, di mana saya belajar pengetahuan, ada waktu di mana I shape my own future. Like that. Oke. Bisa Membagi waktu ya. Waktu dong, karena keberhasilan kita dalam dunia nyata dan dunia dakwah, keduanya harus mumpuni.
karena dengan itulah kita baru bisa kuat untuk. Ada kepikiran memperdalam Islam dengan mungkin ikut pesantren? Kalau pesantren jujur, saya pingin pertama ya, saya ada cari nama pesantren kilat, cuma it doesn't fit jadwalnya itu, bahkan saya mesti 3 bulan. Kalau 3 bulan saya bakal dikejar seluruh pekerjaan saya sampai setahun, kayaknya nggak bisa itu. Tapi Kadang-kadang kita hidup itu kan harus memilih. Betul, tapi kan we can complete it, kayak tidak harus satu cara kan. Selain pesantren kan ada juga guru Islam, guru yang bisa datang Ayo para private. para habaib ini. Gitu. Ayo ada yang mau ini pesantren kilat nih. Ayo. Udah dibilang nggak mau dia masuk pesantren. Kalau pesantren kilat tuh susahnya karena Online deh ya. Lu lebih milih online lah ya. Pesantren online karena aja. hanya tersedianya online saja. Waktu saya juga hanya tersedia online. Kalau bisa pesantren juga emang kita. Kenapa harus- nggak mau direlakan salah satu kerjaan lu dari sekian banyak kerjaan tuh? Saya udah relakan berapa? Hampir setengah kerjaan saya udah relakan untuk podcast. Ya kan betul Abang. Untuk podcast. Untuk podcast aja setengah dari ini saya udah direlakan. Wah, lu parah lu Bang Andi, gara-gara lu Bang. Berapa hari itu hilang Berapa hari tuh? podcast Jadi dari hilang? 7 hari, 3 hari podcast, 4 hari pekerjaan. Itu murid saya udah teriak dari ujung ke ujung. Ya, ini- Kantor saya udah teriak dari ujung ke Wah, ini siapa aja yang kasih podcast nih? Parah banget nih, nggak ada tanggung jawabnya Semua nih. bos saya udah teriak dari ujung ke ujung. Itu baru podcast ya. Jadi pesantren sepertinya tidak muat ke dalam seri itu, tapi it's okay gitu Iya. loh. Life kan not only one way gitu. There's a lot of way to get knowledge. Itu santai aja. Kan masih ada guru private. Saya tinggal panggil guru private, saya ngajar, saya ngajar, saya kerja, saya belajar. It's fine. Tenang. Saya master multitasking. Masalah. Because dari biasa lah, translator we always multitask. Kesan-kesan ini puasa pertama gimana? Puasa pertama untuk hari pertama sampai ke 6-7-nya is very Katanya sampai pingsan? Enggak. Hah? Enggak sampai pingsan kan? Bukan saya pingsan, ada orang yang bisa saya kubur, bukan saya pingsan. Saya sih nggak pingsan. Oh ya, enggak. Kak Firman. Dikubur saya ada tempat yang lupa mau dikubur sama dia. Kenapa mau? Hidup lagi. Kenapa mau dikubur? Karena dia udah merasa dia lapar kali menahan haus. Dia kan baru berasa full day kayak begitu Iya. kan. Ketika saya lontarkan satu pertanyaan bukan dijawab, udah dia jangan banyak ngomong, saya kubur kamu hidup-hidup. Udah lemes banget ya. Udah lemes banget udah sisa 10 mulai menit. emosinya. Terus kayak berisik kayak gitu, diam-diam aja. Udah ini tinggal cari sampul, tinggal dikubur aja hidup-hidup. Tapi emang itu nyata faktanya ya. Because I'm very jarang saya tuh kayak mau sensitif atau kayak gimana, tapi emang terbukti bahkan kalau kita di Puasa itu membuat Anda bukan diri Anda sendiri. Iya, karena kita penekanan tinggi gitu loh, insanya kita susah, luarnya kita juga penat. Terus saya oksigen ke otak juga kayak nggak cukup. Terus saya kan banyak ngomong dari Baru ujung tahun ke ini ujung. kan pertama kali Lumayan, puasa. ya. Kebanyakan ngomong dia soalnya waktu puasa. Kebanyakan ngomong betul, apalagi kalau misalnya podcast kayak sampai 2 jam gitu kan, saya ngomong 2 podcast aja. Ya itu kan mengeluarkan kalori juga sih kalau ngomong. Meras ini kan panik semua. Ya, meras otak. It's good sih actually, cuma tidak terbiasa saja. But so far it's very nice gitu loh. Karena itulah Kesininya dari udah situnya biasa. saya baru bisa ngerti gitu loh. Kenapa kalau misalnya umat muslim itu menyebut Ramadan itu adalah bulan kemenangan ya. Karena emang kita menang melawan not against others tapi against ourselves, melawan nafsu dan melawan keinginan Iya, kita iya. agar kita bisa. Sejak mualaf itu ada nggak sih yang hilang dalam diri Anda atau nambah? Ada yang hilang atau Hilang. ada yang datang yang baru? Kok kudus gitu? Ngomongannya kayak Saya cuma nanya loh ya. Ambigu. Ini pertanyaannya nggak jelas. itu pertanyaannya nggak jelas itu. Nanti kena potong Jebakan ya? Jebakan ya? Iya, Pertanyaan jebakan. pertanyaan jebakan itu bisa kemaskan Nggak apa-apa. asal dibilang. Mungkin yang apa maksud? Baru pertanyaan ini kan nggak ada yang nanya kayak gini. Nggak ada. Kalian nih pertanyaannya. Malah yang hilang sama. Ada yang hilang, ada yang datang. Hilang justru nggak ada. Malahan complete ya. Jadi kayak saya ada void, saya tuh ada kekosongan dalam hati itu. Ya. Akhirnya terjawab. Lebih kayak itu dan menambah jujur dari sisi intelektual pengetahuan dan dari sisi seperti jalan hidup kita somehow tiba-tiba mudah. Oh, gara-gara mualaf lu jadi mudah. Bukan, pikiran saya jadi mudah. Jadi I don't overthink things gitu loh. Saya think, Nggak ada- I do, nggak ada overthink, beban. I do. Nggak Iya ada betul, beban. nggak ada beban. Nggak ada beban. Sedangkan saya kan emang jenis orangnya saya tuh think a lot gitu. Saya think a lot dulunya adalah semuanya akan jadi overthink. Jadi saya stres sendiri. Tapi sekarang I just think, I think, I do, dan everything works perfectly. Karena emang harusnya pemikiran itu dijadikan action. Nah sekarang saya bisa mulai itu. Ya karena kan sudah kenapa jadi- nggak ada beban? Coba misalnya ada yang nanya konsep keturunanmu bagaimana seorang muslim, gampang kan? Gampang. Allah, Satu, hanya ada satu ada Tuhan. rasulnya, ada kitab sucinya. Tunggu, waktu dia jadi Kristen pun nggak ada yang nanya kecuali kalian. Waktu Kristen Nggak pernah Enggak. teman-teman Kristennya nggak ada yang nanya gitu. Nggak ada yang nanya. Oh, Teman nggak Kristen Siapa nggak Tuhanmu gitu? Teman Kristen kalau
jujur gue cuma nanya adalah Dia menerima doktrin. Iya, dan kamu ketemu muslim di luar sana juga nggak ada yang nanya, cuman kalian yang suka nanya Bang Andi. Bukan kami yang suka nanya, karena dia yang memulai, LI ini yang memulai pakai istilah Islam di dalam terjemahannya. Dia pakai kata Allah di sana. betul. Tapi sampai akhirnya saya juga masih kadang saya kesusu. Saya kan masih tahu Allah kan, tapi kalau biasa bilang Allah, jadi masih Itu cuma bercampur ya. pengucapan aja. Pengucapan. Biar Tapi ya. kan ya seperti itu bisa terlihat dari Kristen itu mengcopy kan. It's a copy. Ya karena Tuhannya teman-teman Kristen ya, mohon maaf gitu. Dari mana kata Allahnya itu ya, yang mereka bilang Allah gitu. Udah jelas-jelas itu Allah Theos. menyerupai dengan Theos, nama orang lu ganti, marah itu Tuhannya. Bahkan salah satu junjungan ini ya pendebat Kristen ya, yaitu CP, Christian Prince yang asli, bukan Christian Prince Indonesia, itu sampai memarahi orang-orang Kristen Indonesia. Kalian bidat. Dia bilang ini orang Kristen Indonesia ini gila, dia bilang. Masa dia menuhankan Tuhannya umat muslim? Tapi again, karena orang Indonesia itu sangat tidak menyukai literasi. Saat mereka menanyakan pertanyaan, kita jawab dengan literasi, langsung mereka kecam. Itu permasalahan kita itu, Betul. kita itu semua pengetahuan itu dimasukkan nggak lewat otak, langsung dimasukkan lewat emosi gitu loh. Bukan, karena di kekristenan tuh gini, kita harus akui ya, lu kan pernah di sana, itu kan lebih mengedepankan perasaan. Yes. Jadi mereka mengatakan, Gimana itu lah masih kita reshape gitu. nah, jadi lu lahir Kristen, doa Kristen, datang ke gereja, hidup lu bagus, rezeki lu bagus, ya hidup lu tenang, setiap masa lalu diselesaikan sama Tuhan. Kenapa kamu pergi membantahnya lagi gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa memverifikasi semua yang diucapkan barusan betul? Yakinkah? Nih, orang dari permukaan luar yang bisa ngeliat kita perfect and everything. The only persons yang tahu kita imperfect atau kita something happen cuma ourselves. Ya. Jadi ada beberapa kayak teman saya ya, dia bilang saya nggak mungkin mengkhianati Tuhan saya yang sudah kasih saya rezeki, dia bilang. Lu tahu sendiri, 8 tahun yang lalu pendapatan saya baru berapa juta. Setelah 8 tahun, saya sekarang kaya raya, pendapatan saya sekian. Ngapain saya pertaruhkan ya kehidupan saya yang sudah nyaman untuk sesuatu yang nggak jelas, dia bilang. Saya pergi keluar dari agama saya, nanti Tuhan saya marah, dicabut semua yang sudah saya miliki, mampus gitu ya. Itu saya selalu jawab, loh kalau cuman patokan kamu itu adalah uang, ya mending kamu pesugihan aja deh. Pesugihan juga sama kan? It's a very childish compromise. I ever passed through that. Saya melewati step by itu di sekitar umur 15. I passed through that. Tapi gini, coba. Nih, ini dari pengalaman yang saya udah cobain ya. Saya ada satu sisi di mana an era of my life di mana everything yang I do itu I get everything I want. Dan Kamu doa mendapatkan saya- semua yang kamu inginkan. Oh iya, betul bahasa Indonesia. Saya mendapatkan semua yang saya inginkan karena juga memang saya tuh berdoa pagi siang malam, kayak saya benar-benar berdoa, tapi saya barengnya dengan usaha yang sangat amat keras ya. Saya melakukan things that no one ever do. Ya tentu harus ada perjuangannya dong. Ya, perjuangan saya itu yang saya lakukan, orang cuma kerjain 2 jam, saya kerjain 24 jam non-stop gitu loh. Dia perjuangan saya keras. Ada satu poin saya juga melakukan hal seperti itu. Saya juga sombong diri bahwa kalau misalnya saya meninggalkan Tuhan, hilang nih ini semua nih. Karena saya bilang karena ini itu karena memang saya di sini lihat ada perkembangan yang progresif berdasarkan ini. Tapi tolak ukur itu akan jatuh di saat kamu mengucapkan hal itu, lihat itu akan jatuh dan runtuh dengan sendirinya. Iya. Because I experienced it myself alone dan aku melihat jelas-jelas itu runtuh. Karena itu hanya tolak ukur, itu hanyalah roda kehidupan kita. Memang kita lagi berputar di atas. Habis kita ke atas, kita akan Oh tadi ke bawah. artinya menurutmu itu bukan Tuhan? Itu bukan Tuhan, itu adalah proses kehidupan. Memang lagi masanya kamu di atas? Masanya, dan memang kamu melakukan usaha yang sangat amat luar biasa. Banyak yang akhirnya menghasilkan hal yang memang sepadan dengan usaha. Saya percaya dong rezeki ada yang ngatur. Saya percaya rezeki ada yang ngatur. Tapi kan kalau misalnya kita mengaturkan, misalnya oh Tuhan yang mendatangkan uang. Ya. Saat Tuhan tidak memberikan kita uang, kita buang itu Harus Tuhannya. berusaha juga. Kan nggak mungkin kita Iya. buang Tuhannya kan. Tapi kan kalau konsep itu kita pakai Ganti pribadi, Tuhannya. Jangan ya buang, ganti Tuhannya. Oh itu kesetiaan macam apa itu ya? Teman saya Kok gitu. hanya berdasarkan- Teman saya begitu gagal hidupnya, ganti Tuhannya Tapi dia. jujur itu banyak dilakukan oleh Christian kok. Itu paham yang sangat sering dilakukan. Ada perubahan drastis nggak sih dalam hidup ini? Ada sama- Perubahan drastis Peace. jelasnya ya Ada peace. bang. Dari ketenangan hati ini ya. Dari ketenangan hati itu semua hal yang kita pikirkan. Kalau dari saya karena kuota saya itu adalah pikiran. Semua hal yang saya pikirkan itu Itu sangat enak, mudah itu untuk enak. tercapai dari
Bukan tuh sampai tiba-tiba Tuhan jatuhin emas dari langit ya, kayak Tidur enak sekarang. tidur enak, santai, kayak walaupun ada beban hidup ataupun ada masalah, kita udah understand, oh memang Allah menjalankan hidup kita seperti ini. Ada nggak sih? Kita mulai bisa bersyukur nih. Iya. Konsep bersyukurnya kita saat saya masuk ke Muslim itu baru saya benar-benar bisa mengexperience dan benar-benar bisa melakukannya. Jadi nggak cuma diomongin doang di mulut, saya benar-benar bisa merasakannya karena saya peace dalam heart. Dan saya mengetahui, oh memang Allah ada rencana untuk saya. Dan saya bisa menerimanya tanpa ada keluh kesah, tanpa saya merasa menyesal, tanpa saya merasa apapun. Karena memang kita sudah berserah diri kepada Allah. Itulah the real faith. Dimana tidak ada Iman. Masih ada perasaan Iman itu. kenapa nggak dari dulu aku mau peluk Islam, kenapa baru sekarang? Karena nggak pikiran nggak sih? Kalau saya jujur saya enggak ya, karena saya percaya tentang fase kehidupan. I have to pass through that supaya Harus melewati memang itu semua ada ya. purpose-nya. Takdir. God itu selalu ya, Allah itu menempatkan kita masing-masing, membentuk pribadi kita masing-masing berdasarkan jalan hidup kita masing-masing. Anggaplah dulu saya tidak punya, saya tidak melewati itu, saya tidak melewati semua proses-proses sebelumnya dari Kristen dan lain-lain sampai pindah dan lain-lain. I will not get to this point gitu loh. Saya tidak bisa berbicara seperti ini. Menurut lo, kalau lu dulu nggak ngekos di sini, ya bulan lalu nggak di sini lu, nggak dengar ini nonton debat, menurut lu akan mualaf nggak? Enggak. Lu bakal jadi setan sih kayaknya. Lu akan. Karena I'm a potential ini. Saya dalam dirinya saya sendiri, saya tuh sudah sangat berpotensial untuk melakukan apa ya, segala hal yang salah itu sah saja saya lakukan. Why not? Iya. Karena pertama, banyak yang jauh lebih jahat dibanding saya dan mereka tuh Kristen tulen, jauh lebih jahat dibanding saya. Yang kedua adalah mau ngapain lagi, iman lu nggak ada, devotion lu nggak ada, Tuhan lu nggak ada, lu sekarang ateis tapi ngaku-ngaku Kristen, mau ngapain lagi kan? There is no limit gitu loh. Itu udah sampai sisi dimana 50-50-nya saya tinggal pilih aja yang mana saya mau berlatih, negatifnya atau positifnya saya berlatih gitu. Jadi kalau saya tidak pindah, jujur I'm very potentially akan very mean, very evil. Karena memang kodratnya kalau Jahat, kita sudah kehilangan Tuhan, kita sudah istilahnya mengtuhankan diri kita sendiri ya. Semua itu buat ourselves. Individuality-nya sangat amat tinggi. Udah, nggak bisa. Tunggu lu waktu jadi ateis, lu benar-benar tidak percaya Tuhan, bukan agnostik lu. Ya, sebelum ateis Kristen dulu kan? Iya. Kristen ateis. Kita bertanya di ateis. Nggak, artinya lu benar-benar ada di satu titik lu benar-benar nggak percaya lagi dengan Tuhan. Nggak percaya dalam konsep Tuhan. Sejak kapan memulai itu kok Tuhan yang saya sembah kok salah jadi ateis? Sejak kapan itu? Kok tahu? Pas bahwa akhir. Pas Akhir karena pas posisi seperti kayak Natal, Paskah, hari-hari besar, dan yang paling kentara terlihat adalah I refuse to pray whatever the reason. Saya malu loh, coba tanya bapak kesini. Oh, iya. Dia nggak mau menyembah. Tetangga kamar saya ada yang Kristen kan, tapi ya hidupnya agak gitu ya, Kristen jalan, dunia malam jalan, dunia gelap jalan, nah semua jalan. Tapi memang ada beberapa kayak gitu. Jadi Iya. malam minggu, ya nih hari ini ya, Tapi- hari ini malam minggu karaoke, diskotik, bahkan belum sempat pulang langsung ke gereja, langsung bertobat. Iya. tapi dia makan, dia apapun doa loh, doa Yesus Kristus segala loh. Makan Saya di bersama sebelah dia kita tuh ya. kayak, Hah? Makan bersama kita, dia iya kan wah, gak enak ya, kan berasa kayak gue setan banget ya. Perasaan gue hidupnya masih lumayan baik gitu kan, gue masih lumayan jalannya lurus-lurus saja, barang yang benar gue kerja yang benar, yang salah gue berusaha untuk jauhi. Tapi dia makan, gue udah makan yang masih doa Tuhan Yesus Kristus, gue kayak, hah? Lu doa? Ngapain lu doa? Kayak bisa dijawab aja hidup lu kayak begitu kan. Nah, saya tuh sampai menolak, bahkan kayak doa makan kan is not hard ya. Kamu tinggal mengucap Tunggu lu, nggak ada doa makan sebenarnya di Kristen. Itu kan doa kalian mengucap syukur Iya. tanpa diajari oleh Yesus. Tidak, dia diajak, tapi kan itu kan konsep kebiasaan Iya, ya. gitu Itu ya. kebiasaan, itu hal yang kecil lah, hal kecil dari doa itu doa paling simpel ya. Kita cuma mengucap syukur dan lakuin aja sih. Iya, tapi kan tuh nggak pernah diajarkan Yesus. Tidak pernah diajarkan Yesus, tapi kan itu berdoa. Nah, saya menolak untuk berdoa. Berdoa sesimpel itu saya tolak. Habis itu I get some problem in my life yang cukup Dia berat. kena Saya coba problem di berdoa. hidupnya dan dia mencoba berdoa. Saya berdoa sekuat tenaga, saya marah kayak ngapain gue doa, gak bisa, gak ada kepercayaan itu, iman itu seru tuh. Saya doa, saya baru mikir, duh hari ini gue mau doa ke siapa? Ke Tuhan, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, atau tiga-tiganya. Nah udah masuk ke sini, udah nggak usah doa aja deh. Nah, ke bagian situ aja udah kebingungan, kepastian di mana hati sudah menolak untuk berdoa, dipaksain juga udah menolak untuk berdoa, tidak ada iman yang tersisa, mau apa lagi? Kepikiran nggak sih kalau Yesus itu juga pernah berdoa? Ya, pasti dong kita tahu. Kita kan tahu Yesus berdoa kepada Allah Bapa kan. Itu kenapa saya pas berdoa saya masih mikir,
Saya mau berdoa kepada siapa? Maksudnya mikir kok saya berdoa kepada Yesus, Yesus Nah sendiri berdoa. itu dia, Apa tuh? itu dia. Oh, Itu nggak terjawab sejujurnya. Itu di otak saya ada mati, saya nggak terjawab dan saya nggak mau ambil pusing dia, udah capek gitu loh. Cari Tuhan aja tuh memusingkan sekali, mendingan Capek, gua nggak ada Tuhan gitu loh. capek Kan. melawan doktrin gitu ya. Iya capek melawan doktrinnya karena saya mau cari di mana lagi karena again kayak yang saya pernah bilang sebelumnya adalah yang on the table yang sebelah dia hanyalah Buddha, di mana Buddha itu saya tidak cocok, saya nggak bisa masuk. Jadi there is no other way. Sementara yang saya pikirkan ya terlihat dari mata Kenapa saya. nggak bisa cocok ke Buddha? Kan Buddha itu lebih simple. Yang penting berbuat baik, maka lu akan masuk surga. Enggak semua. Tapi enggak match sama Nggak match, Nggak. tidak mematch sama ini. Oh. Jujur saya bilang aja langsung nggak match itu. Jadi ya sudah, saya tidak memilih lagi. Ya udah agama saya kan udah hilang nih, pilihan kedua. Ya udah langsung aja hilangin Tuhannya, gampang, simple. kita ulangi. Saya tuh suka barang yang simple. Oh iya sih. When things nih bagi saya suatu hal itu antara dicarikan solusi atau dihilangkan masalahnya. Nah, saat itu saya hilangkan masalahnya. Tuhan kan masalahnya, Iya. hilangin Tuhannya. Benar. Nah, Itu basicnya di situ. simple aja sih. Saya mah nggak ribet. Oke, kita mundur dikit dulu kan Bapak Kos ini Pak Firman. Di situ tempatnya lagi nyantai gitu ya. Nah, di situ. Jahit. Berawal dari situ kan di sini Ini ada gelatekan HP di sini. HP di sini. Itu terus pertama gimana itu? Dengar Ya, HP. jadi Pak Firman style apa sih? saya kebanyakan sih ya tentang api ini. Iya. Di api ini saya selalu ada pokoknya nggak ada Bang Juma lagi di sini, saya ikut di sini. Oh, gitu. Ya, kebetulan ada Bang Handi juga, apa Jonathan gitu kan. Tadi saya dari mulai keluar basement pulang kerja itu saya udah langsung setel tuh. Sampai nyampe ke rumah itu masih bunyi. Sampai di rumah pun saya nggak matiin itu. Saya geletakin aja. Saya bisa ke restroom dulu. Nah, rupanya Jazz ini sudah pulang balik karena kan di sini ada ruangan bersama ya. Suka makan di sini, ambil makanan di sini gitu Jazz itu kan. Itu HP itu selalu terus aja bunyi. Rupanya tanpa ada saya juga dia dengerin. Cuman waktu itu dengerannya dia nggak intent. Nah kesininya dia kalau saya pulang kerja justru nggak nyetel, malah dia tanya, kok lu nggak nyetel katanya kan. Oh, iya. Malah dia yang suka request nyetel, ya udah setel Karena sendiri kan akhirnya. kebiasaan ya, terus jadi kebiasaan rasanya enak gitu ya denger ya. Denger aja nggak apa. Anggap radio. Selain ya kayak anggap radio, anggap Netflix lah, Netflix tapi versi debat gitu kan. Kan lucu. Ada yang lucu nggak sih kedengeran? Ya, Lucu. Lucu. Apanya yang lucu? Lucu, saya harga diri Oten terkikis sampai Oh my god. Jangan di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. itu. Nah, nggak perlu lagi hati dong. Memang harus. Orang Kristen gitu loh, saya singkat nama jadi Oten ya udahlah ya, agak baik kamu kafir. Nah, kamu kafir juga serba salah. Lu tau gak Oten siapa yang buat julukannya? Ini. Siapa? Oh, pantesan ya suka. Oke, kamu kafir deh. Nah, kamu kafir ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kafir masih lebih oke karena ini by the end of the time teman-teman Kristen ya kalian juga mesti coba dong Google Translate itu dipakai itu loh. Kalau kafir ditranslate dulu dimasukin ke dalam Enggak Google itu loh, terus baca. pertanyaan bahas yang basic aja diputar-putar gitu loh. Iya basics aja kalian nggak mau cari padahal kan Google itu kan cuma sepantaran satu klik juga Iya beres kan ya. kalau aku yang nanya kan jadi ketawa kan, terhibur kan. Ya, betul. Iya. Aku kejar Ya. bikin happy. Oh siapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Yesus. Terus bapaknya Yesus bukan Tuhan? Tuhan juga. Nah ada Tuhan Jadi senior, dua. Tuhan junior. Ya hanya tentang masalah literasi lah. Again, a lot of us tuh masih belajar literasi. Bukan berarti saya orang paling pintar di dunia. No, I'm also learning. Tapi itulah kenapa kita semua tuh masih belajar. Kalau nggak belajar Nah. forever and after, Betul. kalian akan terjebak dalam cycles yang seperti itu. Trust it or not, itu akan berefek pada hidup kalian. Hidup kalian sendiri, real life-nya kalian juga tidak akan bisa berpikir barang yang sedikit mendalam. Because you guys never want to be literate gitu loh. Jadi anggaplah ini tidak langsung meminta kalian untuk berpindah, meminta kalian untuk hijrah, atau minta kalian langsung mualaf, tapi ini hanya open your mind to knowledge first. Knowledge-nya dulu dimasukin. Begitu. Karena ini waktunya udah panjang, ini dia ada kegiatan lain ya, maaf ya mengganggu waktunya. Berbagi untuk kita semua. Tujuannya ini bukan ria, tujuannya adalah berbagi buat kita semua di luar Yes. sana. Bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang Betul. diridhoi oleh Allah Subhanahu Maaf wa kalau ada yang Ta'ala. tersinggung. Betul. Ya, amin. Yes. Oke, sebelum kita tutup, harapan ke depannya Mbak. Harapan kedepannya jujur saya, I hope untuk saya atau untuk orang? Untuk sendiri dan edukasi buat siapapun di luar sana, termasuk Gen ibu Z, tercinta. Gen Z. Nasihat. Oke. Untuk semuanya, untuk Untuk semuanya semuanya. ya. Oke, untuk semuanya in literacy, let's relearn lah everything gitu. Mari kita study together.
kita open our mind dulu terhadap hal namanya literasi yang namanya belajar mempelajari dari textual dari scientific. Kenapa? Karena by the end of the time everyone can lie to us, everyone itu bisa mendoktrin atau Semua orang, ya. Dan semua orang itu manusia, pasti kita ada salah dan benarnya. Itulah kenapa kita mesti belajar and put forward education and knowledge. Jangan sedikit-sedikit langsung untuk hati dan ilmu. lain-lain. Yeah. Ilmu itu bukan untuk saya. You guys learn. Have Kalian no benefits semua, for me. ya Tapi kalian semua untuk belajar kalian itu semua. untuk kalian semua sendiri. Iya, untuk kalian semua sendiri, untuk kebaikan kalian semua sendiri. It's very good kalau misalnya kalian bisa tersadarkan sedikit, akhirnya kalian mulai membaca. It's very easy, just use your Google gitu loh. Kalau misalnya nggak mau pakai yang lain, use Google aja dulu deh. Oke, Literasi mantap. simple. Oke.